Dan pemirsa, untuk memantau situasi terkini arus mudik sudah ada sejumlah reporter kami di beberapa titik, diantaranya ada juga Teguh yang saat ini berada di gerbang tol Cikatama, kemudian rekan Zulfakar di Cipali dan Basudiwa Supraja yang saat ini berada di kawasan jalur lintas selatan Garut, Jawa Barat. Iya, selamat siang rekan-rekan. Sepertinya sudah siap semuanya untuk melaporkan seperti apa update terkini arus mudik ya, puncak arus mudik hari ini. Nah, kita ke rekan Teguh terlebih dahulu. Selamat siang Teguh Adi. Bagaimana siang ini pergerakan pemudik yang meninggalkan Jakarta yang terpantau dari tempat Anda melaporkan saat ini? Silakan. Iya, Ando, semalam merupakan puncak dari arus mudik lebaran 2025. Memang kalau misalnya data yang saya pantau di layar monitor Command Center Jasa Marga, itu terhimpun ada 125.000 kendaraan yang masuk di gerbang tol Cikatama. Padahal kalau kita melihat prediksi dari Jasa Marga sebelumnya itu hanya ada 102.000 kendaraan yang seharusnya memadati area gerbang tol Cikatama. Namun ini di luar prediksi, ternyata ada tambahan kendaraan 20.000 kendaraan yang semalam masuk dan melakukan hilir mudik. Ando dan juga pemirsa Berita Satu, saat ini kondisinya dapat terpantau di belakang saya. Ini kendaraan golongan 1 masih memadati area gerbang tol Cikatama karena memang ini merupakan ekor dari kepadatan yang mungkin kepadatannya hingga ke ruas tol yang ada di Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Dan memang kalau misalnya dilihat ini di belakang saya telah dibuka 2 lajur one way yang seharusnya untuk ke arah Jakarta digunakan untuk ke arah timur Pulau Jawa. Dan memang hingga pagi ini saya melihat data yang terhitung sudah ada 26.000 kendaraan yang melaju atau masuk melalui gerbang tol Cikatama, Ando dan juga pemirsa Berita Satu. Dan memang kalau misalnya kita melihat data yang disebutkan juga sudah ada 1,1 juta kendaraan yang berhilir mudik keluar dari Jabotabek. Dan ini merupakan angka yang cukup signifikan, Ando, karena kemarin juga ada kunjungan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Listio Sigit Prabowo, di mana tahun ini merupakan ada lonjakan namun tidak terlalu signifikan, yakni ada 1,5% tambahan pemudik yang terhimpun di periode yang sama. Dan ini akan terus berlanjut angkanya, Ando, hingga nanti 31 Maret untuk arus mudik itu sendiri. Dan memang untuk kecelakaan sendiri, Ando, ini masih dalam kategori yang wajar, karena memang kalau misalnya kita melihat data yang kemarin disampaikan juga dari pihak kepolisian, kecelakaan terutama untuk korban meninggal itu menurun 75% di periode yang sama dengan tahun kemarin, sehingga tren positif ini diharapkan terus berlanjut hingga nanti ketika arus balik dan seterusnya, Ando dan juga pemirsa Berita Satu. Dan kondisinya untuk cuaca sendiri, Ando, saat ini cuacanya cukup terik, karena memang kalau misalnya dibandingkan kemarin kita sempat diguyur dengan curah hujan yang cukup tinggi, 1-3 kali hujan mengguyur area tol Cikatama. Dan memang kalau misalnya kita melihat juga akan ada dijadwalkan modifikasi cuaca dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan BNPB yang akan dilakukan sebanyak 2 kali. Dan kami juga masih berharap, Ando, karena kalau misalnya tadi sempat ada capture bahwa para pemudik ini melakukan istirahat di bahu-bahu jalan, di mana hal itu tidak disarankan, karena memang kalau misalnya melihat rest area juga, Ando, ini rest area cukup dipadati oleh para pemudik, sehingga dibutuhkan kerjasama di antara pemudik untuk beristirahat sesuai himbauan, yakni 30 menit lalu melanjutkan perjalanan, dan setiap ada rest area dihimbau untuk mampir sejenak jika dirasa kondisi badan tidak fit, Ando. Baik, terima kasih Teguh Adi atas laporan Anda. Dan selanjutnya kita pantau juga suasana di Tol Cipali bersama dengan rekan Zulfakar. Zulfakar, sejauh ini bagaimana pantauan Anda terkait situasi lalu lintas di Tol Cipali saat ini? Ya, selamat siang Ando dan pemirsa Berita Satu. Volume kendaraan ini makin meningkat di ruas jalan Cikopo Palimanan atau Cipali. Nampak arus lalu lintas memang terpantau ramai lancar, namun keadaan di rest area 86 ini mengalami antrean dari pemudik yang hendak beristirahat di rest area ini. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita sudah bersama dengan Kapos Pelayanan Rest Area KM 86A Subang Kompol Kustiawan. Selamat siang Bapak. Siang Pak. Boleh Pak
jelaskan sendiri, ini kan ada kepadatan dari rest area. Sebenarnya rekayasa apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian? Kami di sini melakukan cara bertindak manakala kendaraan atau volume kendaraan yang masuk ke rest area padat. Jadi akan diberlakukan buka tutup. Tapi sebaliknya manakala parkir sudah mulai mengalir keluar, maka dibuka kembali. Bagi para pemudik sendiri sebenarnya ada batas maksimal waktu yang ditetapkan tidak untuk beristirahat, Pak? Nah, di sini diberikan kesempatan waktu untuk istirahat 15-20 menit, Pak. Karena di belakang juga yang lain ingin menggunakan fasilitas rest area, baik toilet maupun tempat ibadah. Untuk waktu-waktu favorit pemudik beristirahat sendiri di pukul berapa saja kira-kira, Pak? Itu membludak atau pengunjung rest area itu saat-saat menjelang buka puasa dan sahur, termasuk waktu-waktu sholat. Terkait dengan arus lalu lintas sendiri, data terakhir yang diterima ada berapa jumlah kendaraan yang melintas di ruas jalan tol, khususnya di wilayah Subang atau di wilayah hukum Subang ini, Pak? Baik, hingga pukul 11:18, volume kendaraan atau jumlah kendaraan yang datang dari arah Jakarta menuju Jawa itu 2.800 lebih untuk jalur A. Kemudian jalur B 2.300. Ini pemberlakuan one way. Mungkin terakhir, Pak, himbauan sendiri untuk para pemudik yang sedang melakukan mudik ke kampung halamannya seperti apa? Baik, kami menghimbau kepada seluruh pemudik agar berhati-hati memarkirkan kendaraan pada tempatnya, kemudian menjaga barang-barang yang berharga sehingga situasi aman, tidak ada kendala di perjalanan sampai tujuan. Mungkin itu yang dapat kami. Baik, terima kasih Kapos Pelayanan Rest Area KM 86 Subang Kompol Kustiawan. Selamat bertugas kembali, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Baik, selamat. Itulah Ando tadi laporan langsung ataupun penjelasan langsung dari pihak kepolisian mengenai sistem buka tutup rest area yang akan diberlakukan ketika rest area padat, dan untuk volume kendaraan arus lalu lintas di tol Cipali juga mengalami peningkatan yang signifikan. Jumlahnya terakhir dari pihak pengelola tol kami mendapatkan informasi bahwa sebanyak 43.000 kendaraan telah melaju dari arah Jakarta menuju ke arah Cirebon. Kita akan terus pantau bagaimana situasi di Cipali. Kembali ke Anda, Ando. Baik, terima kasih Zulfakar atas laporan Anda. Dan selanjutnya kita ke rekan Basudiwa Supraja yang saat ini berada di kawasan jalur lintas selatan Garut, Jawa Barat. Basudiwa, ada berapa pasar tumpah yang kerap menjadi titik-titik kemacetan di jalur lintas selatan Jawa Barat ini? Silakan, Basudiwa. Ya, selamat siang Rolando. Memang ada sekitar 3-4 pasar yang menjadi titik trouble spot di jalur lintas selatan, khususnya di daerah Garut. Di mana pasar-pasar tersebut diantaranya adalah Pasar Limbangan, kemudian juga ada Pasar Bandrek, ada juga Pasar Lewo, dan juga Pasar Malangbong. Dan berdasarkan pantauan kami sejauh ini memang tadi ada sejumlah kepadatan begitu yang terjadi di sejumlah pasar-pasar tersebut. Di Pasar Limbangan juga terjadi kemacetan, bahkan di Pasar Bandrek hingga Pasar Lewo kemacetan mengular cukup panjang. Serta di Pasar Malangbong yang mana menjadi perbatasan antara Garut dengan Tasikmalaya. Namun berdasarkan konfirmasi yang kami terima dari pihak Kapolsek Malangbong sendiri, kemacetan yang terjadi di Malangbong saat ini sudah cukup terurai setelah pihaknya memberlakukan sistem one way secara buka tutup, dan baru selesai sekitar pukul 10 pagi hari tadi. Sementara itu di posisi saya saat melaporkan ini di letter U Gentong, situasi dan kondisi arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar. Namun rencananya nanti akan diberlakukan sistem one way dari rute Bandung menuju Tasikmalaya. Namun saat ini pihak Kapolres Satlantas Polres Tasikmalaya Kota saat ini sedang berkoordinasi, begitu maksud kami, dengan pihaknya untuk memberlakukan sistem one way ini. Dan jika kita bicara dengan data volume kendaraan yang melintas di jalur lintas selatan ini pada periode mudik Lebaran Idul Fitri 2025 memang secara signifikan cukup meningkat. Jika bisa kami gambarkan, pada hari H-6 menjelang Lebaran Idul Fitri 2025 ada sekitar 32.000 kendaraan. Kemudian di hari berikutnya ada peningkatan sekitar 43.000 kendaraan rute Bandung Tasikmalaya maupun sebaliknya. Serta di hari berikutnya ada peningkatan di 62.000, dan pada data terakhir pada
hari Jumat kemarin ada sekitar 76.000 lebih kendaraan yang melintas di jalur lintas selatan ini. Dan pada hari ini data terbaru yang kami terima ada sekitar 57.000 kendaraan yang melintas pada rute Bandung-Tasikmalaya maupun sebaliknya. Dan data ini juga nantinya akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Rolando. Ada sekitar lebih dari 50.000 pengendara yang melintas di tempat Anda melaporkan hari ini. Terima kasih Basudiwa Supraja atas laporan Anda, dan sebelumnya ada Teguh Adi di gerbang tol Cikatama dan Zulfakar